Saudara, satu persatu kasus dugaan investasi bodong terungkap. Gara-gara ini banyak korban yang merugi. Tapi pelakunya justru kaya raya meski sekarang masuk penjara. Lalu bagaimana kita bisa tahu mana investasi yang legal dan ilegal, terutama berkedok binary option dan robot trading? Ayo kita diskusi. Satu persatu kasus dugaan investasi bodong berkedok trading binary option dan juga robot trading ini terungkap. Gara-gara hal ini banyak korban yang merugi. Para pelaku justru kaya raya meskipun sekarang harus dipenjara. Lalu bagaimana agar kita tidak tertipu lagi? Bagaimana kita bisa membedakan investasi online mana yang legal dan juga ilegal? Ayo kita diskusi. Ya, setelah sempat buron, polisi akhirnya menangkap bos robot trading Fahrenheit Henry Susanto. Tidak tanggung-tanggung, Henry Susanto diduga menipu ratusan orang yang kerugiannya total mencapai 5 triliun rupiah. Kemudian tak hanya Henry, 4 tersangka lainnya juga sudah ditahan. Berbagai aset juga disita seperti mobil mewah. Ini menambah deretan penangkapan para tersangka dari berbagai kasus dugaan investasi bodong, berkedok, trading binary option dan juga robot trading, dan juga berbagai aset yang disita oleh polisi. Sebelumnya ada Indra Kents, tersangka kasus dugaan investasi bodong, berkedok, trading binary option Binomo. Total aset yang sudah disita polisi senilai 43,5 miliar rupiah. Salah satu aset yang disita adalah rumah mewah milik Indra Kents di Medan, Sumatera Utara. Ya, selanjutnya ada Doni Salmanan, tersangka kasus dugaan investasi bodong Kotex. Aset yang disita pun tak kalah mencengangkan. Total sedikitnya ada 97 item aset yang disita. Di antaranya ada 2 mobil mewah, kemudian belasan unit kendaraan sepeda motor. Ya, seluruh aset yang disita ini diduga merupakan hasil penipuan dari investasi bodong oleh para tersangka. Bisa dibayangkan berapa banyak korban, berapa banyak kerugian yang harus dialami para korban. Ya, saat ini masyarakat kerap disodorkan dengan berbagai macam platform investasi online yang dikatakan bisa mendatangkan cuan. Namun sebenarnya bagaimana investasi itu bekerja? Kemudian, mana yang legal dan juga mana yang ilegal? Satu, kita cari broker atau sekuritas yang legal. Kalau kita trading di saham, itu kan kita harus cari sekuritas kan. Cari sekuritas yang terdaftar di OJK. Nah, sedangkan kalau yang kita trading komoditi seperti forex, emas, dan lainnya, kita harus cari broker yang legal juga gitu. Kalau di Indonesia yang terdaftar di Bapepti. Robot trading yang beneran itu cirinya begini. Dia ada filenya. Robot kan itu semacam software. Software otomatisasi trading. Ya, kemudian diinstal ke komputer nasabah. Nah, itu. Nah, kemudian ciri kedua, robot trading yang beneran itu bisa dipakai di semua broker. Nah, ketiga, robot itu bisa disetting oleh nasabah. Ya, kemudian yang keempat, nasabah harus install dulu di komputernya robot trading itu, yang beneran tadi. Nah, itu ciri-cirinya. Jadi kalau binary option memang saya sarankan nggak diikuti sama sekali ya. Ya, karena sistemnya itu yang merugikan itu. Sistem payout yang cenderung merugikan nasabah. Pemerintah pun tidak tinggal diam, pemutusan akses terhadap berbagai platform investasi online ilegal pun dilakukan, termasuk juga untuk berbagai penipuan lainnya. Pelaksanaan pemutusan akses oleh Kementerian Kominfo ya kami lakukan berdasarkan rekomendasi dari kementerian lembaga yang memiliki otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan dan Bapepti. Selanjutnya dalam rangka pencegahan kami juga melakukan secara rutin ya pengaisan atau crawling di dunia digital untuk mencari adanya pinjaman online yang diduga ilegal. Yang selanjutnya diteruskan kepada OJK untuk diverifikasi apakah legal atau tidak legal. Demikian pula yang berkaitan dengan perdagangan
ya apakah ada perdagangan yang ilegal yang dikomunikasikan dengan Kementerian Perdagangan. Saat ini sudah ada 3.216 konten investasi bodong yang diblokir. Di antaranya 967 konten diblokir untuk kategori pialang atau perdagangan berjangka ilegal. Kemudian untuk kategori investasi ilegal ada 867 konten yang diblokir. Kemudian untuk kategori forex ilegal ada 1.167 konten ditutup. Sementara itu untuk kategori binary option seperti binomo ini sudah ada 215 konten yang diblokir. Agar kita tidak tertipu lagi dari investasi bodong, tentunya kita harus mengecek terlebih dahulu mana perusahaan investasi yang legal, mana perusahaan investasi yang ilegal. Caranya mudah, kita bisa mengunjungi laman sikapiuangmu.ojk.go.id ataupun juga laman bapepti.go.id atau bisa kita hubungi call center dari OJK. Menjamurnya berbagai platform yang menawarkan kemudahan investasi bukan berarti kita tidak harus berhati-hati. Jangan tergiur untuk menjadi crazy rich dalam sehari. Kalau nanti ujung-ujungnya juga bakal gigit jari. Saya Reza, kita ketemu di diskusi selanjutnya.